kami Pak, apalagi waktu COVID Pak, hantajuk tidak diterima. Jangan. Marah kepada Rizky, tidak, Haji Umar sayang. Artinya anak yang kita cubit ini bukan anak yang kita marah, sayang, gemes gitu. Belum beda sih, belum, dan masih belum masuk. Isi terlalu takut kepada Rizky. Jadi nyawa Rizky kepada aku tajak di hati mata parang, tapi kemajaran yang berubah. Ya, insya Allah kita akan maju dan berhasil. Demikian dari saya penyampaian singkat. Nanti kalau ada sesi diskusi kita akan diskusikan dialognya. Tapi kata kalau pedang luka itu masih ada harapan sembuh. Tapi kata luka hati itu mana obat? Pak Ranu kehadiran Pak Mira kehadiran Pak Tentu masalah anak bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah dibangun di PKB bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan sekarang juga Kementerian Desa, juga pemangku kepentingannya ada Kementerian Keuangan, ada Bappenas, ada Kemenko dan seterusnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Allah selalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghormatan kami kepada di depan kami bangga Pak dengan sumber kepada kepala dinas, para camat, kecil, hadirin hadirat muliakan Allah yang telah berhadir di dalam workshop. Nama saya Adnan J.A. Kecik Gampung Imasin Ulegari Kota Banda Aceh. Saya semangat kali dengan Sudirman ya. Kalau dulu kami suka kali nonton filmnya Meparang semangat Pak. Jadi saya mohon maaf barangkali ada kata-kata yang mungkin kurang enak ataupun apa, saya mohon maaf. Inilah yang bisa kita sampaikan. Yang pertama sekali yang kami Pak Kecik takut yang sebenarnya jadi kecil, tapi karena hobi, karena untuk membina masyarakat khususnya di desa masing-masing, bangga. Apalagi di Kota Banda Aceh ada 90 kampung kecil. Kalau kita di sana di Ciblek di Begah, ya. Dulu nggak ada periksa, sekedar aja periksa, lolos nggak apa-apa. Tapi 2019 saya naik jadi kecil. Nah dengan ini Pak, perwalnya yang bikin kadang-kadang salah, apalagi waktu COVID Pak, dan 8% hola. Jadi hari ini kami termasuk kepada Bapak UBHP tadi yang sudah membina kami, Pak Inspektorat Haji Umar yang khususnya yang sudah dikenal sama orang Aceh di sini, bangga Pak kami Bapak duduk di depan. Tapi tolong perjuangkan nama Kecik Pak. Nama Kecik, ada pula dari Haji Umar sampai intro, bro nama Kecik, tolong dicatat sedikit Pak. Ini notulen, tolong dicatat supaya bisa bawa ke Jakarta nanti.
Yang penting sekali saya mau ngomong hari ini, saya sepakat dengan kecil-kecil yang lain. Kami hari ini tidak mengharap ya kena, ya gede, untuk studi banding ke sana ke sini. Studi banding untuk orang-orang yang di kampung sendiri, Pak, ini perlu kita lihat. Orang sakit, orang pergi antar lintu yang tidak mampu, Pak. Di mana kamu ambil duit? Sedangkan jadi 2,5 juta, Pak. 2,5 juta. Ini mohon maaf, saya bukan, memang tipe saya sudah kayak gini. Belum habis uang di ibu PKK lagi, Pak. Loan ya di Hanu PKK, Hanu mungkin. Bapak datang ke Aceh, Bapak PKP juga datang ke Aceh, bangga untuk menyemangatkan kami orang Aceh. Ada rumah juga tapi air dah ngebaju. Yang keenam mandu Pak Isi, yang paling pen lain. Ini hari perlu tolong diperbaiki, Pak, yang bagus. Kami Pak, apalagi waktu Covid, Pak. Hantajuk tidak diterima. Johan, Yuk tagaw cuk kan itu 3. Mungkin yang lain-lain, Pak. Mungkin belum mandi luar, hari ini saya malu, Pak, ngomong sebenarnya, tapi memang harus ngomong, Pak. Persoalan yang disampaikan oleh Pak Haji Adnan ini memang realita di lapangan, karena memang misi ini panggilan hati, bukan untuk mencari finansial. Saya sependapat. Kemudian ini adalah ibarat nyekul ngacek mentua. Kalau orang Aceh bilang, Pak, sumur tua. Sumur tua. Jadi sumur tua itu ada kebiasaan orang Aceh dulu, Pak, tempat buang sampah. Jadi apapun permasalahan masyarakat dihadapi oleh Pak Isi ini, maka isi-isi yang notabene adalah menjalankan tugas saya, tapi isi-isi yang menggunakan jabatan untuk kepentingan dirinya, ini saya tidak mendukung. Saya sepakat kepala desa harus diperhatikan. Saya tidak juga sepakat kalau gaji kepala desa ini cuma 10 bulan. Ada kepala desa yang 10 bulan gaji, ada ya, 10 bulan digaji. Secara peraturan itu 2.400.000 itu tidak disebutkan di situ 10 bulan per bulan. Dan saya melihat ada aturan yang kontradiksi dengan peraturan Kemendagri menyangkut daripada 10% dialokasikan dari dana pendapatan daerah. Ini sangat bertolak belakang dengan hasil ketika saya mengunjungi ke daerah. Kenapa? APBK setiap kabupaten itu punya kisaran masing-masing. Tidak semua kabupaten itu ketika dialokasikan 10% itu memadai dengan PP tadi, PP yang 2.400.000. Nah ini regulasi yang saya kira ini belum tepat, karena antara peraturan ini bentrok ya. Satu peraturan menyatakan 2.400.000 secara kekuatan aturan dan undang-undang, ya. Peraturan tadi gaji kepala desa 400 itu izin prinsip. Di Kementerian Keuangan izin prinsip ini harus dipatuhi pembayarannya, tidak boleh. Misalnya gaji PNS berapa? 4.500.000. Itu 4.500.000 itu sudah izin prinsip dan itu harus dibayar, itu undang-undang. Dan apa alasannya gaji kepala desa ini hanya digaji 10 bulan? Ketika saya tanyakan kepada pemerintah daerah, Pak Haji, keuangan kita nggak cukup, APBK kita nggak cukup, maka 10% seperti peraturan menteri, setelah kita alokasikan, gaji kepala desa nggak cukup, gaji KUR nggak cukup. Nah ini
ini saya pikir undang-undang ini harus diperbaiki. Ini berbetulan, ya kan? Selanjutnya harapan saya Pak Uci, semoga dana desa ini bisa manfaat. Saya pikir belum ada roadmap yang jelas tentang pemenuhan kesejahteraan desa itu. Jadi semua kementerian sekarang membuat aturan dan juga juknis itu sesuai dengan apa yang ekspektasi, harapan kita. Jadi peraturan nomor 4, Undang-Undang nomor 6 2014 itu sebagai guidance, ya, guidance-nya. Dan pertanyaannya, apakah itu yang menjadi kebutuhan real? Dan kepala desa juga seharusnya hari ini membuat satu kajian, diserahkan kepada kami juga selaku perwakilan daerah, wakil rakyat, bagaimana sebuah pola agar dana desa ini bisa sejahtera masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Itu belum ada kajian dan pola dari kepala desa. Karena uang sampai saat ini 401 triliun dari 2015. Itu 1 triliun hanya sejahtera rakyat. Bukan cara itu. Salah rakyat, atau salah bank, atau salah kepala desa, atau salah aturan undang-undang, atau salah menteri. Siapa yang salah? Saya ingin tanyakan Pak, ini masalah fintech Pak. Ini menyangkut fintech yang setiap tahunnya sangat banyak anggarannya, memang tiba-tiba dari luar Pak. Ini saya ingin tanyakan kepada Pak, bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini khususnya di Kabupaten Jember. Terima kasih. Kemudian Bang Faisal, saya bicara atas nama masyarakat dan karena Allah. Saya sering kali mengatakan bahwa BIMTEK itu bisa sepanjang ada outputnya, ya. Apa yang kita dapatkan, kemudian apa yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau digunakan oleh pihak ketiga dalam kegiatan ini suatu hal yang tidak bisa diterima oleh rakyat dan tidak bisa kita pertanggungjawabkan dengan Allah. Cocoknya begini bagi saya. Ada sebuah sinergitas antara kepala desa dan abdesi. Dan ada, ini Pak Gubernur saya support. Pak Gubernur, Pak Gubernur sekarang ada mengeluarkan statement, tolong dikaji ulang menyangkut dengan BIMTEK itu. Ini sudah mulai ngomong, ya kan? Kemudian Bupati juga harus tegas. Tentang mengeluarkan perwal atau perbuk tadi menyangkut dengan BIMTEK. BIMTEK ini boleh dilakukan di mana? Itu kan? Apakah di desa kita atau ke tempat lain? Ini harus ada suatu penegasan. Yang terakhir, ada oknum-oknum Pak Uci yang mencoba mengintervensi kita. Katanya ya, Pak Uci bilang saja mana oknumnya. Bilang ke saya hari ini siapa oknum itu. Kita tangkap dia sekarang ini. Jangan coba memprovokasi itu. Itu yang saya bilang ke Menteri. Kalau ada oknum dari siapa? Dari oknum TNI, oknum Polri, oknum kejaksaan, tolong periksa semua. Itu saya bilang sampai ke Menteri Keuangan kemarin itu. Oknum nih, bukan di sebuah lembaga ya. Oknum, tangkap. Dan Pak Uci menyalahkan kepunyur. Kalau kita tidak salah, ngapain takut? Mereka adalah yang mengawal kita, mereka yang menjaga kita. Konsistensi pembangunan mereka berhak menjaganya. Kecuali volumenya kurang, kita takut. Karena ada yang salah maka dia itu menyalahkan salah, berani karena benar.